Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang sedang onsite di gereja maupun yang lagi online di rumah. Apa kabar? Tentu semua baik-baik saja ya. Harapan kami demikian. Bulan ini tema kita adalah komunikasi. Jika kita berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan, maka komunikasi kita terhadap sesama manusia diharapkan menjadi baik juga. Apakah Anda hari-hari ini kehilangan komunikasi dengan Tuhan? Mari kita kembali dekat dengan Tuhan, mendengarkan suaranya. Pasti engkau mendapat tuntunan kehidupan dalam mengarungi hari-hari yang semakin sulit ini. Terima kasih sudah bersama-sama beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat beribadah. Untuk ibadah raya hari Minggu 10 September 2023 yang akan dilayani di sesi 1 dan sesi 2 oleh Pendeta Dr. Walden Sepaya, SPDK MPDK. Doa lawatan hari Kamis tanggal 14 September jam 7 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Esther Sulaiman dari Surabaya. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Boleh. Oke, saya bacakan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih, Mas. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Wah, apa sih? Wah, aku TikTok tadi biasa. Jasa baca Alkitab keliling, Kak. Aku sudah tadi nih, sedang. Saya bacakan ya, Kak ya? Iya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Ada amin, Mas? Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Kak. Ya. Shalom teman-teman. Ayo, di sini siapa yang belum pakai jasa kelilingku? Nah, sebelum kalian pakai jasa kelilingku, aku mau mengajak kalian untuk mengikuti ibadah komsel pada hari Jumat jam 7 malam di gereja dan ibadah youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kalau gitu, aku lanjut keliling dulu ya. Ini kerjaan ini. Oh iya. Nah, ini kerjaan baru aku. Kalau gitu, aku lanjut dulu ya. See you and God bless you. Jangan sampai terjemput keliling. Shalom teman-teman. Aku ajak kalian untuk mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9:30 di gereja. Dan juga sekolah doa setiap hari Kamis jam 6 sore. See you, God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menabur di GAB Mahanaim. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberi, dapat langsung saja transfer di rekening BCA di bawah ini. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.
Shalom Bapak Ibu terkasih. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita mulai ibadah malam hari ini. Sebelumnya kita satukan hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami, Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Kalau kami malam hari ini diberikan kesempatan untuk beribadah di tempat ini, semua karena kasih dan karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian Bapakku yang baik. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku, memandang wajah-Mu rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat
kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, kami tahu Engkau selalu mengasihi kami apapun keadaan kami Tuhan. Bahkan saat kami terhilang Tuhan, Engkau gapai kami lagi Tuhan. Engkau ambil lagi kami Tuhan. Engkau peluk lagi kami ya Bapa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat segala kasih-Mu Tuhan. Buat segala cinta-Mu Bapa bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu. Bapa, ku bersyukur selalu. Aku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu. Bapa, ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu. Bapa, ku bersyukur selalu kepadamu. Bapa, Terima kasih puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau terima janji Allah. Kita diberikan kegirangan yang luar biasa. bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuh
kegirangan yang luar biasa. Luar biasa. Ya, silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Mari. Oh, kesaksian. Oke. Ibu, mohon izin saya mau memberikan kesaksian yang luar biasa. Aduh, belum sudah nangis. Oke. Saya mau bersaksi buat kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan saya, terlebih bagi keluarga kami. Banyak ujian, tidak tahu ini ujian atau apa ya, tapi saya percaya Tuhan selalu menyertai keluarga kami dalam keadaan apapun itu. Saat ini kami sedang ada masalah perekonomian, masih terjadi sampai saat ini, tapi saya percaya keajaiban-keajaiban Tuhan selalu akan terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini saya sedang menunggak kredit rumah dengan besaran setiap bulannya 2.600.000. Kami sudah nunggak 4 bulan. Saya sama suami berserah karena memang sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena tanggungannya bukan hanya itu aja. Secara manusia kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Kami berserah sama Tuhan. Saya doa sepakat dengan suami. Oke, kita ke depan, belakang, kanan, kiri sudah tidak bisa. Sudah tidak ada yang bisa membantu. Sudah tidak ono sing isok dijagakno. Kita lari ke atas, terbang. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan, kami berserah. Kami terima kalau kami harus malu. Kami terima kalau kami harus cacat di mata manusia. Kami terima Tuhan. Kami terima dengan ikhlas. Karena kami yakin dan percaya mungkin saat ini kami jatuh Tuhan. Tapi kami tidak tergeletak. Kau pasti akan menopang kami dan Kau pasti akan menopang kami, mengangkat kami. Dan benar ada seseorang, bukan saudara, bukan siapapun, tetangga ya, tapi dekat seperti saudara. Saya curhat. Ya curhat, cuman satu orang itu saya curhat. Saya juga mengerti sekali keadaan ekonominya ya kadang ya dia berada tapi banyak sekali juga ujiannya. Nggak mungkin saya mau minta tolong kasarannya karena tahu keadaan dia. Saya cerita, rumah saya sudah masuk lelang. Maaf Ibu, rumahnya sudah masuk lelang. Jadi saya cerita, saya enggak tahu mau cerita ke siapa lagi. Mbak, rumah saya sudah masuk lelang. Oh iya, turut prihatin, dia bilang gitu. Oke, berarti enggak ada harapan. Saya memang cerita enggak punya maksud apa-apa. Ternyata si Mbak ini cerita sama suaminya. Saya dipanggil sama suaminya, Mbak, datang ya ke rumah gitu. Bersama suami. Saya datang. Ya ini bagi sebagian orang mungkin biasa ya, tapi bagi saya ini luar biasa. Saya enggak minta Tuhan. Benar, saya enggak minta. Tapi saya tahu Tuhan tolong tepat pada waktunya. Dan 4 bulan itu tunggaan harus dibayar 1 dulu. Supaya enggak masuk lebih dalam lagi ke lelang. Katanya gitu. Saya enggak tahu ya. Perbankan bagaimana. Terus saya cerita, iya Om, saya harus bayar 1 dulu. Ini suami saya juga lagi cari-cari pinjaman. Padahal enggak di rumah berdoa. Enggak tahu wes pasrah sama Tuhan. Terus si suaminya ini bilang gini, sudah Pak Ari enggak boleh cari pinjaman. Malu gitu. Sudah ini langsung saya transfer 5 juta, 2 angsuran, bayar langsung ya. Tuhan, saya nangis. Tuhan, Kau kirim orang ini buat nolong kami. Akhirnya
saya bayar langsung di depan mata orangnya ya, di depan orangnya supaya percaya. Jadi ini dia transfer ke saya juga langsung transfer ke bank untuk pembayaran. Bersyukur beliaunya juga bilang gini, ini nanti kamu kembalikan kalau kamu benar-benar sudah ada dan uangmu benar-benar sudah lebih-lebih, baru kasihkan ke saya, kembalikan ke saya. Ini saya nangis di depan saya, terima kasih. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati orang itu, siapa lagi? Nggak mungkin. Itu loh, bantuan. Orang biasa ngoyak-ngoyak dia tuh nggak mungkin. Pasti itu jamahan Tuhan. Sehingga orang itu mau menolong saya, dan waktu saya bayar, saya minta keringanan, ternyata keringanannya jauh turun sekali. Saya pikirnya kalau saya minta keringanan dari 2.600.000 palinglah 1,5 juta saya gitu. Ternyata keringanannya 400.000. Puji Tuhan. Tuhan saya luar biasa. Tuhan mampukan aku yakin dan percaya saat ini ada keajaiban, besok, lusa, dan seterusnya keajaiban dan mujizat itu akan selalu terjadi. Demikian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Mari kita ada persembahan ya Bu, mari siapkan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Pada saat hari ini Ibu Ariska ditolong Tuhan, kami juga percaya semua akan ditolong oleh Tuhan. Asal engkau sungguh-sungguh kepada Engkau ya Bapa. Sebentar lagi kami akan berikan apa yang kami miliki Tuhan. Kami akan memberikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku.
bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sungguh sangat rindu memberkati kami umat-Mu. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau yang begitu baik dan begitu peduli kepada kami umat-Mu. Malam hari ini berbicaralah Roh Kudus, berbicaralah di tengah umat-Mu, sampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Selamat malam. Masih semangat Bapak Ibu? Shalom yang berada di rumah. Puji Tuhan. Semangat ya saudara ya. Kita baru aja melewati beberapa minggu hari kemerdekaan. Kita ini orang-orang yang merdeka. Amin. Saudara adalah orang yang merdeka. Amin. Percaya ya saudara, kita itu merdeka. Sehingga tidak ada kuk lagi. Kuk perhambaan itu sudah dilepaskan. Seharusnya saudara bersemangat dan bersukacita. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Kita sudah masuk September. Sebentar lagi Oktober. Terakhir ganti tahun. Ya, kalau sudah ganti tahun begitu, kita berharap perjalanan kita di tahun yang akan datang, Tuhan juga menyertai seperti Tuhan menyertai kita di tahun ini. Amin saudara, puji Tuhan. Ya, terima kasih buat Ibu Gembala. Kami kembali dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, enggak panjang-panjang aja ya saudara ya. Saya percaya kita semua ini sudah mengerti ya firman Tuhan. Tapi apakah kita melakukan firman yang kita mengerti ini? Itu jadi pertanyaan. Malam hari ini saya berterima kasih buat tim PAW. Baik pemusik, worship leader, singer. Ya, walaupun saya ini kan tergabung di Komsel BCF Candi ya sekarang. Nah kemarin kami ini mau bertugas, grup itu rame saudara. Mereka ada yang keluhkan gemetar, saya bilang sudah jangan gemetar, harusnya iblis yang gemetar dengar pujian kita. Kemudian di hari terakhir ada yang mengatakan belum hafal lagu. Tak bilangin gak popo, engkau tak bikin no kerpean taruhan di sikilmu. Nek gak malu contek kono. Ya, nanti saya sampaikan, pokoknya kami komunikasikan ya, apa yang kami rasakan kami komunikasikan di grup ini saudara. Supaya apa? Terjadi keakraban, grup jadi ramai. Ya biasanya sepi-sepi kayak kuburan. Ini ramai saudara, saut-sahutan. Saling baku kirim stiker, saling menguatkan, saling mensupport. Dan jadilah malam hari ini luar biasa ya. Saya mengapresiasi buat teman-teman dari Komsel BCF Candi. Haleluya. Nah, tema kita bulan ini adalah komunikasi, ya komunikasi. Apa sih komunikasi ini? Maaf loh Bapak Ibu, saya itu kalau berkhotbah mungkin sedikit kayak pengajaran ya. Karena memang pendidikan saya ini, saya seharusnya menjadi guru saudara, bukan menjadi pendeta ya. Jadi kalau saya menyampaikan firman sedikit gaya-gaya pengajaran, ya memang saya seperti itu loh saudara. Dilatih untuk menjadi guru. Tapi saya percaya malam hari ini kita semua ini adalah murid Yesus. Amin. Saudara percaya saudara adalah murid. Seorang murid dia akan terus belajar. Malam hari ini saya menyampaikan firman tentang komunikasi. Di waktu-waktu mendatang Bapak Ibu akan diajarkan juga tentang komunikasi dari Pak Yusak atau mungkin Pak Aryadi atau Pak Henry. Ya kita menerima semua ya. Baik itu, supaya kita menjadi mengerti komunikasi ini apa. Apa sih komunikasi ini? Kita buka. Ya, menurut KBBI, ya kembali ya, sebab guru itu harus memberikan data yang konkret saudara. Jangan sampai mengajar datanya nggak valid ya, bisa diganyang. Jadi menurut KBBI, komunikasi ini adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, menurut Wikipedia,
Komunikasi ini adalah penyampaian informasi berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Agak ribet ya saudara, susah untuk dimengerti, tapi saya simpulkan aja bahwa komunikasi adalah pertukaran informasi. Ya, jadi kita saling bertukar informasi atau kita saling bercakap-cakap. Seperti malam hari ini, saudara, sebenarnya ini adalah salah satu komunikasi. Tapi malam hari ini komunikasinya satu arah, karena saya bicara sendiri. Maaf loh ya, maaf ya. Lain kali kita bicara bareng ya, ngomong-ngomong. Tapi malam hari ini, saudara jadi pendengar saja, saya yang berbicara. Nah, jadi saya memberikan informasi kepada saudara, dan saudara menerima informasi itu. Kita baca ayat kita di dalam Markus 4 ayatnya yang 11. Ya. Markus 4 ayat yang 11 mengatakan, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Nah, ayat ini saya bagi menjadi dua bagian, yaitu kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Titik, sampai di situ dulu ya saudara, kita bahas ini. Kepada siapa rahasia kerajaan Allah itu disampaikan? Ya, sekarang kita komunikatif saudara. Saya kan nanya, kepada siapa? Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa menjawab, kepada siapa sih rahasia kerajaan Allah ini disampaikan? Kepada murid, Bapak Ibu. Ya, saudara, ini kan adalah murid-murid Tuhan ya. Kepada murid. Ya, berbicara tentang rahasia. Kalau kita bicara rahasia, tentunya kita tidak akan sampaikan itu kepada orang sembarangan ya. Namanya juga rahasia. Gak mungkin dong saya punya rahasia, kemudian saya berdiri di depan saudara seperti malam hari ini, pegang mikrofon, lalu saya katakan, Bapak Ibu, saya punya rahasia. Malam hari ini saya akan menceritakan rahasia saya, yaitu bla 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 bla. Nah, ini menjadi rahasia umum, itu bukan rahasia saudara, tapi rahasia itu dikatakan di tempat yang tersembunyi dan kepada orang-orang tertentu. Tentunya orang-orang yang dekat ya. Adakah di antara saudara yang menceritakan rahasia saudara kepada sembarangan orang? Tentunya enggak saudara. Apakah ada saudara yang mengumbar rahasia saudara di depan umum? Tentu enggak, pasti malu. Dan itu menjadi bukan rahasia lagi kalau kita menceritakan di depan orang banyak ya. Namanya rahasia, kita akan menjaganya. Dan kita enggak sembarang bercerita kepada orang lain. Demikian juga dengan Allah. Ya, Allah menceritakan rahasia kerajaan Allah kepada orang-orang tertentu. Kepada siapa? Ya, kepada sahabat. Biasanya kita bercerita kepada sahabat kita ya. Saya punya sahabat, usia pertemanan kami ya sekitar 20 tahunan. Kalau ada apa-apa, saya curhat ke dia. Karena saya tahu dia nggak mungkin membocorkan. Jadi kalau saya di rumahnya, bisa saya luangkan waktu dari pagi sampai sore. Kadang udah mau pulang, karena dia orang Batak. Dia ngomong gini, tunggulah kau Lin, katanya. Tunggu, ku bikinkan kau kopi. Saya bilang, udah Tam, udah, saya nggak mau, saya sudah mau pulang. Udah sore ini, saya mau jemput Selin. Ntar dulu masuk, suruh di halaman, suruh masuk lagi. Kita ngopi yang kedua, kemudian kita memulai lagi pembicaraan. Ya, jadi ini saudara, kalau sahabat, ya seperti itu saudara. Kita bercerita enggak terasa ya, tahu-tahu hari sudah sore. Saya kalau di situ ditahan enggak boleh pulang, mau kabur itu susah saudara, cari-cari cara. Kadang sudah habis yang mau diceritakan, muncul lagi yang perlu diceritakan. Demikian juga dengan Allah. Allah menceritakan hal-hal rahasia kepada sahabatnya. Siapa sahabat Allah? Sahabat Allah adalah Abraham. Mari kita lihat slide berikutnya.
Abraham ini dikatakan sahabat Allah. Ya, saudara ya. Kenapa? Sebab Allah menyampaikan sesuatu yang akan dia lakukan kepada satu tempat. Seorang sahabat, ya, dia akan bercerita hal-hal yang sangat rahasia. Dan Allah memilih untuk menceritakan kepada sahabatnya. Allah bersahabat dengan manusia. Luar biasa ini saudara. Dan dikatakan di dalam Kejadian 18, ya. Ini agak ini ya. Kejadian 18 ayatnya yang ke-17. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah. Nah, di sini saudara, kita melihat Allah itu berkomunikasi dengan Abraham. Sebenarnya Allah itu mau menunggang-balikkan Sodom. Ya, saat Allah itu mau melakukan pemusnahan terhadap Sodom, dia merasa enggak enak. Dia berpikir, apakah hal ini tidak akan kuceritakan kepada Abraham? Abraham itu kan sahabat Allah. Allah sendiri merasa enggak enak. Nek dia enggak cerita ke Abraham. Kenapa? Sebab Tuhan tahu bahwa di Sodom ada keponakannya Abraham. Duh, itu loh saudara. Jadi saat Tuhan mau menunggang-balikkan Sodom dan Gomora, Tuhan itu menyampaikan hal ini kepada Abraham. Dan Abraham dikatakan di ayat-ayat selanjutnya kalau saudara bisa baca, Abraham itu melakukan penawaran kepada Tuhan. Berani loh Abraham ya. Kita baca aja saudara, nanti saya dipikir ngadi-ngadi ya. Kita baca, langsung di ayat 23 aja ya. Abraham datang mendekat dan berkata, jadi Abraham ini santun loh ya, dia orang yang dekat dengan Allah. Dia mendekat kepada Allah dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Kemudian dikatakan selanjutnya, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Loh Abraham nanya, loh Tuhan itu loh adalah hakim atas dunia ini. Loh hakim kok tidak berbuat adil, tidak menghukum dengan adil. Orang benar bersama dengan orang fasik sama-sama dibinasakan. Lalu Tuhan menjawab Abraham begini. Ini komunikasi antara Tuhan dengan Abraham ya. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Jika ada 50. Dan selanjutnya kalau saudara baca ya, karena waktunya sudah tidak cukup kalau kita bahas ini, ya itu Abraham tawar terus. Dari 50 turun menjadi 45, turun menjadi 40, turun menjadi 30,
20, 10, terakhir nggak ada ditemukan orang benar di kota Sodom. Nah saudara, nggak ditemukan. Sehingga Abraham nyerah, nggak bisa berkata-kata lagi. Ya, akhirnya Sodom dan Gomora kita tahu ditunggang balikan oleh Tuhan. Ya, Tuhan memusnahkan kota Sodom. Dan yang luar biasanya saudara, saat Sodom itu dimusnahkan, Allah mengingat Abraham. Allah tidak mengingat Lot. Kita baca ayatnya saudara. Di dalam Kejadian 19 ayat yang ke-29, ya bisa minta tolong dibantu sama ya ini ya. Kejadian 19 ayatnya yang ke-29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Jadi saat Allah itu memusnahkan Sodom dan Gomora, Allah mengingat Abraham, bukan mengingat Lot. Padahal yang mengalami bencana itu adalah Lot. Tapi Allah mengingat sahabatnya, dia mengingat Abraham. Itu sebabnya dia mengeluarkan Lot dari tempat itu. Ya, video bisa disiapkan ya, petugas LCD. Kalau saudara berdalih bahwa ini kejadian 6.000 tahun yang lalu, mosok sih sekarang Tuhan masih berbicara? Apakah saat ini Tuhan masih berkomunikasi dengan umatnya? Masih saudara, janji Tuhan itu tidak pernah pudar. Janji Tuhan itu tidak usah saudara ragukan, tetap akan terjadi. Melalui video ini kita akan belajar bahwa mujizat, pertolongan, bahkan Allah masih tetap berbicara kepada siapa? Kepada orang-orang yang dekat dengan Dia. Dia berbicara. Kita saksikan. Pilot batik RID 6231 Kapten Rico Seta Mavela yang menerbangkan pesawat dari Palu menuju Makassar menyatakan memiliki firasat agar memajukan jadwal keberangkatan pesawat. Kapten Rico juga menceritakan bagaimana kesan dan percakapan terakhirnya dengan Antonius Gunawan Agung, petugas ATC Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu yang meninggal dunia usai memandu pesawatnya untuk lepas landas. Berikut wawancara tim CNN Indonesia dengan Kapten Rico Seta Mavela beberapa waktu yang lalu. Memang saat itu kami datang ke Palu karena harus berputar, kami mengalami keterlambatan. Di situ saya tiba, kemudian ada suara yang sangat kuat di hati saya yang bicara bergegaslah dan cepat berangkat. Akhirnya di situ saya sampaikan itu apa yang saya terima, kemudian saya bilang ke pengatur atau ground handling, Mas kalau bisa kita cepat, kalau bisa kita berangkat on time atau sebelum, saya bilang gitu. Kemudian saya koordinasi dengan kru, koordinasi dengan first officer saya untuk atau co-pilot saya untuk yuk kita berangkat cepat. Tadinya saya malah ngajak kru foto di bawah, tiba-tiba saya batalkan. Kemudian saya ditawarin makan, mau beli makan, saya bilang saya nggak mau deh, enggak, saya pengen buru-buru aja gitu loh. Padahal cuaca bagus, hari itu cuaca cukup cerah dan bagus, cuma sedikit berawan. Jadi itu yang saya rasakan, itu yang mendorong kenapa saya pingin cepat. Karena ada suara itu, saya belum tahu kok akan ada gempa atau apa. Jadi schedule-nya 17.55 waktu setempat. Kemudian kami bersyukur ground staff di Palu mengerjakan sesuatu dengan baik sehingga 17.52 kami tutup pintu. Kemudian kami minta untuk start engine atau izin untuk berangkat gitu. Jadi at least sudah 3 menit sebelum departure. Udah tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, kami masuk ke landasan pacu, kami istilahnya line up ya, kami sampai ujung landasan kami berbalik. Di situ ada dorongan lagi yang ketiga untuk saya mempercepat proses take off-nya. Saya bilang, Mas,
ready for departure, terus before take off checklist diselesaikan. Kemudian saya sudah buka power untuk siap take off. Kebetulan yang terbang first officer saya alihkan. Saya pada saat sudah ready kita take off. Kemudian pada saat rolling memang saya seperti normal, cuman saya merasakan ada gerakan ke kanan ke kiri kayak limbung gitu. Tapi saya pikir ini karena landasan apa-apa saya konsentrasi, saya lihat terus nggak ada parameter yang bermasalah, saya continue. Itu saya depart berdasarkan komputer yang ada 1802. Setelah saya cek ternyata 1802 adalah saat gempanya gitu loh. Itu yang terjadi, kemudian saya take off gitu. Saya tahu berita gempa itu di ujung pandang. Cuman setelah take off, saya curiga. Ini kok laut bergejolak nih, ada bundaran-bundaran besar yang saya lihat terus apa. Terus akhirnya saya izin nyalain ponsel, kemudian saya kamera sebentar. Sekitar 12 second kalau nggak salah itu. Jadi itu ada pusaran benda, jadi bundaran-bundaran putih berbusa gitu ya di beberapa lokasi. Kemudian saya film gitu. Saya masih nggak tahu kalau itu gempa, tapi sudah curiga. Waktu rolling itu ada sesuatu yang salah nih, gitu. Kemudian saya lihat itu, terus saya abadikan. Terakhir tadi setelah saya konfirmasi itu dengan first officer saya namanya Muhammad Diki, dia benar cuman hanya clearance terakhir, dia bilang Batik 6231 runway 33 clear for takeoff. Itu last transmission dari dia yang kami dengar ya secara lengkap. Kemudian dia reply sama first officer saya, terus kita take off gitu. Kemudian saya komunikasi terakhir dengan pengatur udara tidak ada setelah itu. Saya sempat ngomong, karena jam 6 sore ya lebih, mungkin dia sholat, saya nggak tahu ya. Tapi saya pikir, udahlah coba kita panggil sampai ketinggian 13.000, 14.000, baru saya kontak dengan namanya ujung kontrol yang ngontrol lebih luas areanya. Dan akhirnya saya continue sampai Makassar. Di Makassar saya dikasih tahu ada gempa, ada ini gitu. Konfirmasi saya kalau tidak salah ingat itu 138 tambah 7. Tapi nanti dikonfirmasi aja lagi, saya akan konfirmasi yang tepatnya berapa. Saya secara pribadi tidak mengenal, cuman secara garis besar kami ada di grup antara ATC dan pilot family, ya kami mengenal lebih dekatnya di situ sih akhirnya gitu. Apa yang dapat Anda katakan? Ya, kenapa saya di testimoni saya bilang dia adalah my guardian angel. Kenapa? Pengatur udara itu harus memastikan saya memiliki landasan yang clear untuk kita take off. Terus yang kedua, memastikan bahwa saya benar-benar airborne safely. Karena kalau saya terjadi pembatalan take off, karena hanya komunikasi dengan ATC saja yang bisa terjadi untuk misalnya butuh pemadam kebakaran, ambulans, karena komunikasi itu dengan pengatur udara sangat penting. Yang menentukan keselamatan juga dia. Kenapa yang saya dengar dari pihak Palu bahwa dia menanti sampai benar-benar saya airborne, baru dia, dan itu katanya waktu nunggu saya memang sudah goyang, tapi atap belum rubuh, gitu yang saya terima dari grup. Ya, demikian cukup ya. Jadi saudara jangan berdalih bahwa kejadian Abraham itu bercakap-cakap dengan Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan itu hanya terjadi 6.000 tahun yang lalu. Saudara, saat ini terjadi juga. Sebelum pemusnahan itu terjadi atas kota Palu, gempa dan tsunami itu datang, kapten ini diselamatkan. Sehingga dia bersaksi, kalau kita melihat videonya sampai akhir, dia merasakan ada suara di dalam hati untuk cepat, ayo berangkat. Tinggal tempat ini. Dan akhirnya dia luput, saudara. Jadi kesaksian. Nah, itulah orang yang dekat dengan Allah. Allah memberitahukan hal-hal apa yang akan terjadi ke depan. Apa yang hidupmu ini ke depan bagaimana. Tuhan akan berbicara kepada saudara. Itu sebabnya latih pendengaran saudara. Asa pendengaran saudara. Kepekaan saudara terhadap suara Tuhan. Itu harus dilatih. Ya saudara, kemudian kita lanjutkan ke poin nomor 2. Kita kembali ke Markus 4 ayat 11
Yang selanjutnya, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Jadi kepada orang luar Tuhan itu menyampaikan hal-hal dalam bentuk perumpamaan. Ya. Orang-orang luar adalah orang-orang yang menyaksikan dan menikmati ciptaan Allah, tetapi mereka tidak mau menerima keberadaan Allah. Mereka tidak mengakui keberadaan Allah. Itu sebabnya dikatakan mereka orang luar. Kalau saudara belajar tentang tabernakel, itu ada halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Nah, orang-orang luar ini hati-hati saudara. Saudara jangan suka di luar. Orang luar itu akan diserahkan kepada bangsa lain untuk dimusnahkan. Itu sebabnya saudara harus masuk ke dalam ruang kudus. Lebih dekat lagi ke ruang maha kudus. Sehingga engkau bertemu dan berkomunikasi dengan Allah. Ya, tidak ada pembatas saat Yesus itu mati. Saudara bisa komunikasi kapan saja. Ya, jadi orang-orang luar itu menikmati segala ciptaan Tuhan. Apa yang kita nikmati bersama? Matahari, saudara, orang fasik maupun anak-anak Tuhan itu sama-sama menikmati matahari. Kalau saudara katakan, tapi orang di kutub utara, di kutub itu enggak menikmati matahari. Oke, mereka enggak menikmati matahari, tapi mereka menikmati bulan, bintang. Siapa yang tidak pernah melihat bulan dan bintang? Semua kita pernah ya melihat bulan. Orang-orang yang di kutub itu tidak pernah merasakan sengatan matahari seperti kita di daerah tropis. Tapi mereka juga pernah melihat matahari. Ya, merasakan. Siapa yang tidak pernah merasakan angin? Oh, di dalam laut pun angin itu terasa, saudara. Jadi di tempat paling dalam pun angin itu bisa dinikmati. Semua bisa menikmati. Tapi orang-orang luar tidak mengakui keberadaan Allah. Mereka mengakui, menikmati segala ciptaannya. Tapi mereka tidak mengakui. Nah, saudara, lebih parah lagi, ada teori yang mengatakan bahwa alam semesta dan kehidupan itu tercipta karena adanya ledakan dahsyat bintang besar. Loh. Ini teori mengatakan bahwa kehidupan itu tercipta, alam semesta ini tercipta karena ledakan yang dahsyat, ledakan bintang yang dahsyat. Padahal nyata-nyata firman Tuhan itu mengatakan bahwa segala sesuatunya itu Tuhan ciptakan. Hari pertama dia menciptakan ini, kedua ini, hari ketiga ini, keempat ini, kelima ini, keenam. Hari ketujuh Tuhan beristirahat. Jadi semuanya diciptakan. Manusia pun adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Kita dikatakan ditenun di dalam kandungan ibu. Ditenun itu, menenun itu satu-satu ya saudara. Kita ini handmade ya. Di satu-satu ditenun. Gak ada barang tenunan itu seperti mesin. Sekali cetak tenunannya jadi 20 biji. Sama semua bentuknya. Enggak saudara, Tuhan tenun satu-satu. Dalam kandungan ibu kita ini ditenun. Ya, luar biasa Tuhan menciptakan kita. Sangat ajaib. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, dia menciptakan manusia itu serupa dengan gambarnya. Loh, kita ini serupa dengan gambar Allah loh saudara. Sangat mulia. Ya, lanjut ya. Kok cepet ini jamnya ya. Ini kita cepet-cepet aja. Jadi saudara, kalau orang luar ya disampaikan segala sesuatu, tidak disampaikan rahasia kepada orang luar. Enggak saudara, hanya orang yang dekat Allah, itu Tuhan menceritakan tentang rahasia kerajaan Allah. Apa saja yang ada di dalam kerajaan Allah? Ada rahasia apa sih di dalam kerajaan Allah? Biasa ya, kita itu kan suka kepo ya, kepingin tahu aja ada apa di dalam kerajaan Allah. Kok Tuhan enggak ceritakan? Dia kan katanya dia Bapa yang baik, kok dia enggak cerita? Saudara kalau mau tahu apa rahasia di dalam kerajaan Allah, mari baca firman Tuhan. Firman ini adalah media yang Tuhan berikan buat umatnya
untuk bisa berkomunikasi. Jadi saudara kalau mau berkomunikasi dengan Tuhan, mau tahu ada rahasia apa di dalam kerajaan Allah, ayo baca firman. Lu berikan waktu yang terbaik untuk baca firman. Saudara bisa bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah. Wah, ini ada secret agent. Ini kan yang buat orang muda ya. Saya itu tadi malam ngomong gini. Sebenarnya semua itu sudah ada di kepalanya mama. Cuma mama itu mau nuang di dalam kertas itu rodo angel. Sebab kan saya ini kan gojek iya, pagi gojekin yang kuliah, sore jemputin. Habis gojekin pergi belanja. Habis itu mbabu. Seminggu sekali saya bersihin taman, babutin rumput. Wah serabutan saya ini saudara. Sehingga kalau mau disuruh lagi untuk bikin materi ini, ya semua sudah ada di kepala. Mau dituangkan itu butuh waktu. Sehingga saya komunikasikan kepada anak-anak. Mereka kan biasa ya kerja-kerja seperti ini. Tak bilangin, mama ini maunya begini loh, mau khotbahkan ini. Ya, yang sulung bilang, oke, mama tulis garis besarnya, nanti saya yang buatkan. Wah, kalau ada komunikasi terbantu ya saudara, itu sebabnya bangun komunikasi di dalam keluarga, di dalam hubungan suami istri, hubungan dengan orang tua, dengan anak, kita bangun komunikasi yang baik. Supaya apa? Supaya ada hubungan yang baik tercipta di dalam keluarga kita. Ya, kalau saudara bingung-bingung ya, sudah baca Alkitab, tapi saudara masih bingung, belum bisa mendengarkan suara Tuhan. Saudara bisa bergabung dengan tim doa fajar setiap jam 4 sampai jam 5 subuh. Ya. Henry. Saudara bisa bergabung di tim doa fajar. Saya akan membagikan linknya nanti sebentar lagi saudara. Dikirim linknya ke grup-grup, semua grup dikirim. Oke, grup kirim. Kalau saudara masih merasa kurang puas, cuma 1 jam, kurang towo komunikasi dengan Tuhan. Saudara bisa bergabung jam 10 sampai jam 11 siang di tim mesbah. Mari bergabung saudara. Oh saudara kalau dengar mujizat itu terjadi buat orang-orang yang selalu berdoa. Yang sakit jadi sembuh. Yang mau skripsi, oh dikasihkan dosen pembimbing yang baik. Sehingga dia tidak ketakutan seperti tim PAW kita ya. Tim PAW bilang, aduh ya apa ya. Saya sampai ngomong gini, oleh sampean takut pak, aku tak melayu. Sampean aja takut. Apa meneh aku, mensisan aku tak melayu aja, cek no Pak Fran yang khotbah. Jadi saudara, itulah luar biasanya kita berdoa. Waduh, ipar saya yang tadinya dirawat karena imunnya turun, dia melayani catering saudara 600 orang selama seminggu apa 10 hari. Oh tepar, langsung camping di National Hospital. Setelah didoakan, sembuh. Tadinya dia itu ya, imunnya turun, mata kirinya itu turun juga. Jadi nutup sendiri mata ini, sarafnya. Dia kan suka begadang ya, akhirnya ditutup paksa 1. Untung cuma 1 saudara, satunya masih melek. Sabtu kemarin saya ke rumahnya, yalah dadakno sudah ke mall. Waduh kok enggak laporan, ini loh orang-orang. Kita doain terus doain. Sudah jalan-jalan di mall enggak laporan. Saya ke sana dia di mall. Dia, tunggu ya Heti. Oh ya enggak lah. Selin mau yut katanya mau ada acara ini. Tak tinggal, tak bilangin lain kali aku datang lagi. Saya tunggu. Dilu kok. Dia dari Grand City. Rumahnya itu di Geraha Family, saya tengok di depan, di babune biasane, ketek-ketek langsung buka Mbak Mi, ini Mbak Mi nang di, karena Mbak Mi-nya sudah tua, dia juga dapat perlakuan istimewa, jadi kayak Bu Evi gitu, bawa kunci sendiri majikan, ojo ganggu nek Mi lagi tidur, takut Mi-nya pamit pulang ya, jadi saya lapo
DE Grand City. Iya nih ada tol dari Grand City langsung Geraha Family ya, tak tunggu 5 menit, 10 menit. Ini garing setengah jam, diketek. Tak telepon, gak diangkat yang di dalam ya jaga. Ya udah tak tinggal. Oh, saya tahiti katanya sedilo. Ya kan sedilo aku, rong dilo. Nah, garing di depan. Jadi sudah sembuh saudara, ndak melapor. Ya ndak apa-apa lah. Puji Tuhan, ini Tante Esther berdoa terus. Disembayangi di mesbah. Doa, terus menerus didoakan. Ya, nek saudara masih merasa kurang ya. Terlalu sedikit, cuma 1 jam. 1 jam di jam 5 subuh, jam 4 subuh, kemudian 1 jam lagi di jam 10 pagi. Kurang. Nah, saudara bisa bergabung malam hari ini. Doa malam ya. Kita sama-sama berdoa memuji Tuhan. Nek masih kurang lagi, ya bangun sendiri mesbah doa. Itu sih pasti dengar suara Tuhan. Nek saudara sudah bicara dan punya waktu sendiri kayak Mbak Ariska. Waduh ditolong. Sudah tidak ada pertolongan kiri kanan muka belakang ketatap semua. Terpaksa dangak ke atas dan pertolongan itu turun. Pemulihan terjadi ya. Saudara luar biasa nek ngandalno Tuhan. Kelihatannya kita ini doa kayak rutinitas. Saya itu kalau nganter Selin, Lin cepetan Lin, mama selak buka mesbah siang. Engkau lek gak dibuka mesbah siang, di WA sama anggota, nang diki, kok gak dibuka. Jadi saya itu, kayak Valentina Rossi saudara. Motor ini luar kencang-kencang tadi ya gitu katanya, mah aku 4:30 udah keluar kok. Lah kok sampai jam 5 ndak keluar tak telepon saudara. Lah ya apa ini, kita janjian jam 6 harus di sini kumpul mau berdoa mau pelayanan, ini ndak keluar tapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya sehingga saya tidak telat. Teman-teman bisa melayani bersama-sama ya saudara ya. Jadi itu saudara kalau mau mengasah pendengaran saudara, mari bangun doa fajar. Nanti tak kirim linknya. Kalau masih merasa kurang, mari bergabung di mesbah siang. Ya. Ini tiap hari saudara, tiap hari menyalipkan daging ya. Tapi orang yang menyalipkan daging akan memperoleh kemenangan. Amin. Waktu Tuhan melihat anak-anak manusia itu semakin jahat, Tuhan turun dan mengacaukan komunikasi anak-anak Tuhan ini. Manusia ini dikacaukan bahasanya di Babel. Lalu mereka terserak ke seluruh penjuru bumi. Allah mengacaukan komunikasi anak-anak di Babel. Kenapa? Karena mereka merancangkan satu kejahatan. Lain waktu, kalau dikasih kesempatan, ya tak bahas ini. Kalau kita cuma sekedar ngomong, nanti saudara salah mengerti. Jadi saya tidak bahas itu. Cuma yang saya mau tekankan di sini, bahwa saat komunikasi ini kacau, proyek macet. Kita tahu Menara Babel terhenti tidak dibangun lagi. Komunikasi kacau, proyek terhenti. Proyek macet saudara. Malam hari ini, apa yang sedang macet di dalam kehidupanmu? Mari saya undang pemusik bisa maju ke depan. Kalau engkau merasa macet di dalam pekerjaan, macet di dalam bisnis, macet di dalam kesehatan, mari komunikasikan dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan, ya apa Tuhan, gimana saya harus bertindak, apa yang saya harus perbuat. Silahkan pemusik. Kita itu ya, kadang-kadang kita lupa. Seperti saya ini, anak-anak itu kalau pulang kami kumpul di meja makan. Lalu kami berbincang-bincang. Kadang-kadang anak-anak minta advice dari saya memberikan saran, nasihat, solusi kalau diminta. Tapi kadang-kadang saya itu dikasih diem di situ saudara kayak patung, nggak ditanya,
Ya enggak dimintain saran dan nasihat, enggak. Saya diem aja. Mereka cerita berdua, ngalor ngidul, setelah selesai makan cerita, masuk mandi. Saya kayak patung ditinggal dak begitu aja. Seringkali tanpa kita sadar, Tuhan pun kita buat seperti itu. Kita biarin Tuhan itu diem. Kita sih ngomong terus laporan kepada Tuhan. Ya malam hari ini, mari berubah saudara. Undang Tuhan di dalam kehidupanmu. Saya percaya kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara mau mengkomunikasikan apa yang saudara alami hari-hari ini, pasti ada jalan keluar. Amin. Saya rindu kita naikkan satu pujian. Katakan, ku nikmati kemuliaan-Mu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini, katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah. Saya persilakan gembala. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Musik saja, dengan lembut musik saja. Hari ini memang hari yang spesial buat kita semua. Saya duduk dan saya merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya tidak janjian sama Ariska, tapi roh bilang, ini orang terjolimi. Saya kaget. Tuhan, kok luar biasa ya malam hari ini? Iya. Singer dan WL-nya itu orang yang terjolimi. Oh bagus, saya bilang. Jadi bagus kalau engkau dijolimi orang. Amin. Sehingga apa? Engkau naik ke gunung Tuhan. Dan Tuhan turun. Amin. Memang kalau kita lagi susah, lagi dijolimi orang, lagi terpuruk itu, apa hati ini penuh tangisan air mata. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kalau sudah lali dalane. Jadi malam hari ini, ayo, yang lagi sulit ekonomi, yang lagi ditutup pintu-pintu kerja, yang lagi ditutup pintu-pintu kesehatan, naikkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya kasih waktu 5 sampai 10 menit. Ayo kita menyembah. Kita menyembah. Karena Tuhan ada di sini. Dan Tuhan bilang, banyak orang yang sedang menderita. Ayo, ajakan doa direspon. Ya. Doa malam ini ada kuasa. Di doa malam ada kuasa. Di doa pagi ada berkat. Ya. Di doa malam ada kuasa.
Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sekali lagi katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari sembah Dia, jangan ada yang berdiam diri, sembah Dia. Ini makaralamu, haleluya. Indara pagamasyara marakara masih. Haleluya. Mari deklarasikan. Mari deklarasikan kemenangan kita. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus aku hardik segala roh-roh kebangkrutan, segala roh-roh kemelaratan aku hardik. Aku patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak menguasai anak-anak Tuhan, karena mereka tidak tinggal di halaman, tetapi mereka tinggal di ruang kudusnya Tuhan. Ikini kapara lapaka masekere re 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 re.
Yesus. Engkau sehat, engkau diberkati, engkau dipulihkan. Dalam nama Yesus, engkau kuat, engkau bekerja, engkau menghasilkan. Dalam nama Yesus, engkau kuliah, engkau jadi pandai, engkau sekolah, engkau diberkati. Ora pakarata karamasiki. Mari saat teduh sejenak. Dengarkan dia berbicara. Dengarkan dia berbicara. Dengarkan dia berbicara. Kita karamasyakara lakas. Korataka yang masyiki. Indekarat koresiki ralaya kosiki. Korenakaya sih. Ada yang terlibat terbelit hutang. Bertahun-tahun tidak bisa keluar. Karena engkau cari manusia yang pertolongannya terbatas. Engkau cari akal, menjual ini, dan ganti itu. Tetapi itu bukan way out. Yang kau perlukan cari Tuhan. Selama ini engkau tidak cari Tuhan. Engkau cari manusia. Siapa itu? Bicara saja sama Tuhan. Kurarakaya, minta ampun saja sama Tuhan. Kuraratakurukusike. Ia menantikan engkau datang kepadanya. Ia menantikan engkau dan membebaskan belenggu dosamu. Di dalam nama Yesus lepas. Di dalam nama Yesus lepas. Di dalam nama Yesus lepas. Di dalam nama Yesus lepas ikatan itu. Di dalam nama Yesus aku patahkan ikatan itu. Di dalam nama Yesus terlepas engkau. Terlepas engkau di dalam nama Yesus. Lepas. Ketika badai ekonomi datang, engkau enggak usah goyah. Tetapi engkau harus mendengar suara Tuhan dan engkau harus lari tepat pada waktumu. Engkau harus lepas landas pada waktumu. Engkau tidak bisa berlambat-lambat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang cepat dan engkau tidak bisa berlambat-lambat. Engkau tidak bisa menunda-nunda. Banyak penundaan yang kau kerjakan. Tapi malam hari ini Tuhan ngomong, jangan tunda-tunda lagi. Aku akan segera datang. Mari angkat kedua belah tangan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya para masih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ambillah bagianmu. Karena setiap orang sudah ditakar, sudah diberi, dipadatkan dan digoncang, dan dijatuhkan dalam haribaanmu. Terimalah berkat, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati sampai Kamis depan.